Selamat malam, Bu Eni. Wajah ibu kelihatan bu, angkat lagi ke wajah bu. Sembunyi. Iya, wajahnya nggak kelihatan tuh. Pak, saya Ini udah join. Bisa mulai kali ya, Pak? Wajah ibu nggak bisa, kelihatan bu. bisa. Wajah ibu nggak Ini kelihatan. itu kurang dianu kameranya, Bu. Oh, Kelihatannya kurang. ujungnya Iya. doang. Iya. Kelihatan, Pak. Sekarang udah. Udah. Oke, kita mulai aja ya, Pak Sparta ya. Kalau di OJK nggak boleh pak, properties harus kelihatan semua pak. Iya, betul. Kan bukti otentik tuh. Betul, karena nanti dalam apa namanya itu dalam dokumentasinya harus lengkap. Iya. Kalau enggak tidak lengkap. Oke, Bu Eni udah siap ya? Siap, Pak. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan selamat malam ya, yang saya hormati Bapak Dr. Sparta, Ibu Dr. Eni. Saat ini tadi sebenarnya kalau tadi ketahuan ini malam pertama ini Pak ya, tarawih ya. Jadi bisa kita reschedule sebenarnya, tapi Iya, ini Pak, sudah tuh. masing-masing sudah on, nggak ada masalah lah ya Bu ya. Iya, Pak. Iya. Nggak apa-apa. Oke. Saya sholat di Jadi, rumah nanti. baik, kita akan mulai sidang tesis atas nama Saudari Aura Nanda Safira. Sebelumnya saya akan sampaikan beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah nanti diberi kesempatan selama 20 menit untuk presentasi tesisnya. Namun di awal tesisnya tolong disampaikan apa saja yang menjadi perbaikan pada saat sempro. Ya. Kemudian nanti akan dilaksanakan tanya jawab antara penguji termasuk Pak Sparta sebagai dosen pembimbing juga bisa bertindak sebagai penguji. Setelah masa tanya jawab ini selesai, maka nanti kami akan meminta Mbak Aura Nanda Safira ini untuk check out dulu dari Zoom meeting, ya, untuk memberikan kami waktu ya berdiskusi dan memutuskan hasil sidang ini. Nah, setelah kami memperoleh hasilnya, kami akan segera mengundang kembali Mbak Aura untuk bergabung kembali di Zoom untuk mendengarkan keputusan dari para penguji atas hasil sidang yang dilakukan. Ya, itu tahapan yang kita lakukan. Untuk tahapan pertama, saya persilakan Mbak Aura Nanda Safira untuk presentasi tesisnya. Silakan di-share PPT-nya. Izin Pak Batara, Pak Sparta, dan Bu Eni, saya share PPT. Ya, silakan. Apa sudah terlihat, Pak, Bu, Oke, PPT saya? sudah. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Batara, Pak Sparta, dan Bu Eni sudah meluangkan waktunya ya untuk malam pertama ini harusnya taraweh. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya bab 1 sampai bab 5 yang berjudul dampak rasio kredit, kecukupan modal, likuiditas, dan efisiensi dalam mempengaruhi ROA perbankan di Indonesia. Di sini saya melampirkan rekomendasi seminar proposal tesis saya, di mana untuk saran dan masukan dari Pak Batara, yaitu ada 7. Yang pertama, penulisan judul kinerja keuangan diganti menjadi ROA, sudah saya rubah untuk di bagian cover dan keseluruhan. Lalu untuk poin kedua, rumusan masalah dalam bentuk pernyataan, sudah saya rubah juga sesuai dengan banyaknya pertanyaan penelitian terletak di bab 1 halaman 10. Lalu untuk referensi tidak diperbolehkan menggunakan Kasmir tahun 2014, pada bab 2 sudah saya rubah juga, Pak. Lalu untuk tabel penelitian terdahulu diurutkan dari yang paling
lama sudah diurutkan juga terletak pada bab 2. Lalu untuk penulisan rumus menggunakan equation word sudah dirubah juga pada rumus ROA, BOPO, NPL, LDR, CAR, dan bank size-nya. Lalu untuk sitasi dalam satu paragraf diurutkan dari yang tahun terlama dahulu. Sudah dirubah juga, rata-rata itu ada di bab 1 sampai bab 2. Lalu untuk referensi tidak menggunakan huruf kapital pada daftar pustaka. Lalu untuk rekomendasi senal proposal dari Ibu Eni, pada tabel bagian bab 1 dirubah menjadi grafik agar lebih menarik, terletak di bab 1 halaman 4. Lalu untuk penelitian diurutkan dari yang paling lama, sudah dirubah juga pada bab 2 halaman 28. Lalu untuk simbol pada kerangka pemikiran, simbol negatif dan positif sudah juga ditambahkan di bagian bab 2 halaman 30. Lalu untuk menambahkan definisi objek penelitian pada bab 3 bagian 1 sudah saya tambahkan juga di halaman 35. Lalu untuk ROA menggunakan rumus laba pajak dibagi total aset menggunakan buku Ross et al. Tahun 2022 sudah juga saya rubah di bagian bab 2 dan bab 3 pada bagian variabel operasional. Selanjutnya, untuk gambaran objek penelitian, kriteria pemilihan sampel penelitian saya ini sebanyak 55 total bank konvensionalnya, namun setelah dikurangi perbankan non-konvensional sebesar 11, dan bank yang tidak memiliki kelengkapan data sebesar 7, lalu bank yang terpilih menjadi sampel penelitian sebesar 37, lalu dikalikan dengan periode penelitian saya total 5 tahun, sehingga total sampel penelitian itu 158. Namun pada saat proses olah data, ditemukan data tidak normal sehingga saya melakukan outlier pada uji normalitas sebanyak 18, lalu sampel akhir penelitian saya itu sebesar 167. Dengan total bank konvensional dipakai 37 bank. Lalu untuk hasil analisis deskriptif, di mana hasil penelitian dari 167 data sampel variabel ROA, nilai median sebesar 0,76, nilai rata-rata min sebesar 1,09, dan standar deviasi sebesar 1,07. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai min lebih besar daripada median, yang berarti rata-rata perusahaan bank konvensional memiliki ROA yang tinggi. Selain itu, variabel ROA memiliki nilai minimum terletak pada Bank Ganesha tahun 2022 dan nilai maksimum terletak pada Bank KB Bukopin pada tahun 2022. Lalu untuk hasil penelitian 167 data sampel penelitian variabel kecukupan modal, di mana nilai median sebesar 25,58, nilai rata-rata min sebesar 33,42, dan standar deviasi sebesar 25,77. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai min lebih besar daripada nilai median, yang berarti rata-rata perusahaan bank konvensional memiliki KAR yang tinggi. Selain itu, variabel KAR memiliki nilai minimum ditemukan pada Bank CIMB Niaga tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 189,44 pada Bank Multiarta Sentosa tahun 2019. Lalu untuk hasil penelitian sebanyak 167 pada variabel rasio kredit dengan nilai median sebesar 1,44, nilai rata-rata min sebesar 1,84 dan standar deviasi sebesar 1,69. Hal ini menunjukkan bahwa nilai min lebih besar daripada nilai median, yang berarti rata-rata NPL yang tinggi. Selain itu, variabel NPL memiliki nilai minimum ditemukan pada Bank Mandiri tahun 2023 dan nilai maksimum ditemukan pada Bank of India Indonesia tahun 2021. Lalu untuk variabel likuiditas memiliki nilai min 82,76, nilai min sebesar 56,3 dan standar deviasi sebesar 37,18. Selain itu, variabel LDR memiliki nilai minimum ditemukan pada Bank Mestika Dharma dan nilai maksimum ditemukan pada Bank Amar. Lalu untuk variabel efisiensi yang diukur dengan BOPO memiliki nilai median sebesar 71,68, nilai min sebesar 93,42, standar deviasi sebesar 140,06. Hal ini menunjukkan variabel BOPO memiliki nilai minimum ditemukan pada Bank IBK tahun 2023 dan nilai maksimum pada Bank J-Trust tahun 2020. Lalu untuk variabel bank size diukur dengan logaritma natural memiliki nilai median sebesar 19,16 dan nilai rata-rata min sebesar 20,46. Lalu untuk nilai min menunjukkan lebih besar daripada nilai median, yang berarti rata-rata perusahaan bank konvensional memiliki jumlah aset yang lebih tinggi. Lalu untuk hasil analisis dan pembahasan selanjutnya,
dilakukan uji Coe, di mana nilai probabilitas cross section chi-square di bawah 0,05, yang artinya menggunakan fixed effect model karena di bawah 0,05. Lalu untuk uji Hausman, nilai probabilitas cross section randomnya sebesar 0,000, yang artinya nilai di bawah 0,05. Maka digunakan fixed effect model dianggap lebih baik daripada random effect model. Maka penelitian ini tidak dilanjutkan ke uji LM atau Lagrange multiplier. Lalu selanjutnya dilakukan uji normalitas. Pada satu uji normalitas ini data tidak terdistribusi dengan normal. Lalu selanjutnya dilakukan outlier sebesar 18 data yang dimana terlihat nilai probabilitas Jar-Queberanya sebesar 0,12, yang artinya nilai ini di atas 0,05, yang artinya terdistribusi dengan normal. Lalu dilanjutkan ke uji multikolinearitas yang dimana terlihat bahwa variabel independennya tidak memiliki keterkaitan satu sama lain, yang artinya datanya dapat disimpulkan berada di bawah 0,08, yang tidak terjadi gangguan multikolinearitas. Lalu untuk uji heteroskedasisitas, nilai seluruh variabelnya di atas 0,05, yang artinya tidak terjadi unsur heteroskedasisitas. Lalu dilakukan uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson statistik, yang dimana dilihat dari tabel DW nilai DL sebesar 1,6857 dan nilai DU sebesar 1,8089. Lalu dapat diperoleh bahwa dari nilai 4 kurang DU sebesar 2,19 dan nilai 4 kurang DL sebesar 2,31. Maka nilai penelitian ini tidak terjadi gangguan autokorelasi. Lalu untuk hasil koefisien determinasinya atau adjusted S-square menunjukkan angka 0,8623. Lalu untuk nilai probabilitas dari variabel CAR tidak signifikan karena di atas 0,05, lalu nilai NPL tidak signifikan karena di atas 0,05, lalu untuk LDR signifikan positif, lalu untuk BOPO signifikan positif, lalu untuk bank size signifikan negatif. Lalu untuk analisis hasil penelitian ini, pengaruh risiko kredit terhadap perolah perbankan di Indonesia tahun periode 2019 sampai 2003 tidak berpengaruh terhadap perolah. Hal ini berarti meskipun peningkatan risiko kredit cenderung menurunkan ROA, namun pengaruhnya tidak cukup kuat terhadap ROA. Kenaikan NPL tidak mengakibatkan menurunnya ROA, kemungkinan terjadi karena adanya nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP yang masih dapat menutupi kredit bermasalah. Selanjutnya, menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anindya et al. Yang menyatakan bahwa profit bank masih akan tetap tumbuh walaupun dengan adanya kredit masalah yang terjadi, kemungkinan dikarenakan bank masih mendapat profit yang tidak hanya dari bunga, tetapi juga dari fee-based income, dan bank-bank go public yang terdaftar di BI memiliki manajemen risiko yang efektif dan regulasi membantu menjaga stabilitas perbankan. Lalu untuk pengaruh kecukupan modal terhadap ROA, di sini tidak berpengaruh terhadap ROA. Hal ini mengartikan meskipun peningkatan modal, maka pengaruhnya tidak cukup kuat terhadap ROA. Bank tidak sepenuhnya mengoptimalkan modal yang tersedia untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan, dikarenakan harus menghitung juga kemungkinan adanya peningkatan ATMR. Lalu selanjutnya menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pinasti, yang menyatakan modal yang dimiliki bank diinvestasikan dalam bentuk aset yang tidak liquid. Lalu untuk penelitian dilakukan oleh Anindya et al. Menyatakan bahwa bank memiliki modal yang tinggi dan tingkat CAR yang tinggi bila tidak diimbangi dengan investasi dan penyaluran dana yang baik, maka CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya, untuk pengaruh likuiditas terhadap ROA perbankan di Indonesia periode 2019 sampai 2020 terlihat bahwa hasilnya berpengaruh positif signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Absari yang menyatakan bahwa LDR semakin tinggi tingkat LDR dengan tetap sesuai batas yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia dan didukung dengan kualitas penyaluran kredit yang baik oleh bank. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Keisha menyatakan bahwa bank memaksimalkan pemanfaatan dana yang dimiliki untuk memberikan pinjaman, yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan bunga yang lebih tinggi. Lalu untuk pengaruh efisiensi terhadap ROA perbankan di Indonesia tahun 2019 sampai 2023 positif signifikan. Yang hal ini mengartikan bahwa efisiensi dalam mengelola biaya operasional masih dalam batas wajar meskipun BOPO naik. Lalu untuk pengaruh bank size terhadap ROA perbankan di Indonesia berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hal ini mengartikan pertumbuhan aset tidak sejalan dengan peningkatan laba sehingga ROA cenderung menurun.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Banksas berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan asumsi apabila aset meningkat maka ROA tidak berubah. Lalu untuk kesimpulannya, rasio kredit yang digunakan NPL untuk mengukur ini tidak berpengaruh terhadap ROA. Lalu untuk kecukupan modal dengan indikator CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Lalu untuk likuiditas dengan indikator LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Lalu untuk efisiensi dengan indikator BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Keterbatasannya adalah penelitian ini hanya membahas NPL, CAR, LDR, dan BOPO, sedangkan masih banyak rasio-rasio bank yang lain untuk melihat pengaruhnya terhadap ROA perbankan di Indonesia. Untuk objek penelitian ini terbatas hanya untuk meneliti bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini terbatas pada periode penelitian 5 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Saran untuk penelitian ini lebih lanjut, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi ROA bank. Penelitian ini selanjutnya dapat menambahkan periode penelitian agar mendapatkan hasil perspektif yang lebih mendalam. Sekian pemaparan presentasi saya pada malam ini, Pak, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Aurananda. Kesempatan pertama saya persilakan Ibu Eni. Silakan Bu Eni. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Sparta izin mendahului, Pak. Iya, silakan Bu, silakan. Ya. Ini perbaikannya sudah semua ya, Mbak Aura? Iya, Bu. Kalau dari Oke. Ibu Eni ya. Iya, sudah semua. Kalau sudah semua berarti saya langsung masuk ke kerangka pemikiran yang waktu itu sudah yang saya minta positif negatifnya masukin ya. Iya, iya sudah, Bu. Oke, sudah. Terus saya langsung aja masuk ke pengujian di bab 4. Ini tadi katanya ada kena multicall ya? Multicall atau auto? Tidak, Bu, tidak ada. Tidak terkena multicall atau auto. Terus yang tadi dibuang? Itu Bu untuk uji normalitas. Jadi Oh, pada saat uji normalitas itu awalnya probabilitasnya tidak normal, lalu saya outlier. oh, jadi Sehingga di awal hasilnya di ya, atas 0,05. Iya, yang 18 normalitasnya outlier ya. gitu. Kalau normalitas sudah di outlier, otomatis yang lainnya pasti akan ini ya, lewat semua ya. Jadi Iya, Bu. melewati apa? Melewati uji asumsi klasiknya semua ya, Iya, Bu. Betul. empat-empatnya ya. Mm, Iya, Bu. Oke, berarti kalau itu dengan demikian, ini kan apa? Uji CAO-nya ditemukan apa? Uji Uji cow-nya CAO fixed effect, Bu. fixed effect. Terus kalau yang uji Hausman, Fixed effect juga, Bu. Jadi menggunakan oh, modalnya FEM. FEM ya, Iya, pakainya FEM ya. Jadi iya. nggak lewat LM ya. LM-nya Iya, Bu. karena dua-duanya sudah sepakat sepakat bahwa hasilnya adalah fix ya. Iya, Bu. Nah, terus bank yang menjadi subjeknya itu berapa ya? 37, Bu. 37. Dari berapa? Dari totalnya itu 55, Bu. 55. 55 yang tidak masuk dalam prosesi samplingnya apa saja? Perbankan non-konvensional sebesar 11, Mm-mm. lalu bank yang tidak memiliki kelengkapan data dalam periode penelitian 5 tahun itu sebesar 7, sisanya 37. Itu yang saya jadikan sampel penelitian. Jadi 55 kurang di 11 kan jadi 44. 44 kurang 7, Bu. 37. Ini Ya. kenapa ya kok tidak memiliki kelengkapan data? Padahal udah harusnya ya kalau kalau dia kalau perusahaan tersebut atau bank tersebut sudah publish sudah masuk ke dalam bursa efek harusnya sudah publish. Kenapa, Mbak? Pada saat saya cari data di BEI, terus di annual report perusahaan tersebut, Bu, di webnya, terus saya cari manual pun juga by search Google, tetap tidak ketemu, Bu. Ada 2 sampai
3 tahunan. Rata-rata yang tidak ketemu itu di tahun 2023 sama 22. Dan Hah? sekalipun ketemu Bu ada, tapi dia yang unaudit. Oh, yang unaudit. Eh, Contohnya seperti misal Bank ANZ, kayak gitu mm-mm. Bu. Bank-bank Bang- indeks Selindo, Bank SBI yang tidak lengkap. Oh gitu. Dicari nggak ketemu juga. Iya Bu, udah saya cari IPO-nya, sampling by Google. IPO-nya, IPO-nya kapan? Masuk dalam range penelitian nggak tahunnya? Eh, itu saya Tadi sebutnya apa, Bang? ANZ. ANZ, ANZ ya Bu. ya itu IPO-nya kapan? Bentar, Bu. PPT-nya di ini aja, di apa? Di eh, Di keluarin dari tahun PPT. 2022 Bu. 2022 Iya, IPO-nya. iya. 2022 sementara ya jelas benar berarti. 21 Desember 2022. 21 Desember 2022. 22. Bu, Sementara itu tahun salah satu contohnya. penelitiannya tahun 2019 sampai 2023. ya berarti nggak masuk. Itu artinya dari apa namanya dari dia IPO di Bursa Efek itu kan tidak masuk dalam range penelitian. Terus yang lain dicek lagi. Coba satu lagi deh, Bang apa? Solundo apa? Solusindo. Tadi apa Bang apa? Bank SBI Bu. SBI itu apa? Bang apa sih SBI itu? Halo? State Bank of India Bu. Oh India. An- India tuh tahun berapa dia? Ini PPT-nya bisa keluar dari Oh, dari tampilan itu. iya bisa Bu. Bentar, Bu. Nah, terus Iya. coba ditampilkan datanya. 10 September 2024 Bu. Berarti kan memang eh, jauh dari periode penelitian ya. Iya betul Bu. Ini datanya menggunakan data apa? Maksudnya Bu data yang mana? Eh apa? Ini gabungan antara tahun dan perusahaan. Disebut data apa? Data panel Bu, cross Data apa? section dan time series. Cross sectionnya berapa perusahaan? 37. 37. Tahunnya? Iya, tahunnya 5 Bu. Time seriesnya 5 ya. Iya, 37 kali 5. iya. 100 sekian ya. 185 Bu. Nah, di 185 kenapa jadi 167? Oh, tadi yang Iya normalitas Bu, tadi ya. outlier. Iya, ada Outlier. 18, cuman saya taruhnya di eh, lampiran Bu, data outliernya apa-apa ajanya. Oh, gitu. 18 berarti berapa 18 observasi apa 18 data? 18 data Bu. Coba dilihat. Oh, 18 data kenapa jadi 167? Maksudnya 18 observasi Bu. Maaf, saya Observasi. dilihat observasi Iya, jadi maaf. 18 observasi ya. Jadi Iya Bu, sekalipun benar-benar. yang dibuang itu, yang di outlier itu variabel-variabelnya otomatis observasinya berkurang juga. Karena itu satu baris hilang semua gitu loh. Iya tuh? Iya Bu. Iya, satu Jadi baris saya Bu hilanginnya. iya, observasi ya jadinya ya. Iya, Sekalipun iya yang Bu. dihilangkan hanya satu dua data, tapi kalau kalau itu masuk itu akan dalam 1 tahun itu misalnya itu akan jadi terhapus semua, hilang semua gitu ya. Iya Jadi Bu. tinggal 167 observasi ya. Iya Bu. Oke. Terus hasilnya? Hasilnya untuk ujinya pertama Chow sama Osman hasilnya kan Frambo fixed effect. Lalu Oke. setelah itu baru diuji ke asumsi klasik. Setelah Mm-mm. itu baru deskriptif dan penentuan regresi bergandanya Bu untuk hasil hipotesisnya yang signifikan dan tidak signifikan dan adjusted square-nya. Deskriptifnya tidak ada yang ekstrim ya. Iya Bu.
Karena sudah di outlier tadi ya. Iya, betul. Jadi, oke, datanya menjadi lebih baik. Normalitas, autokorelasi, terus heterokedastisitas, terus satunya lagi apa tadi? Multi-call, Multikolinearitas. ya, Ya. multi-call, ya, oke. Kemudian hasil dari regresinya gimana? Hasil dari regresinya untuk uji untuk variabel CAR dan NPL itu tidak signifikan, Bu. Tidak signifikan. Dilihat tidak Iya. signifikannya dari mana? Dari nilai probabilitasnya yang CAR itu 0,1786, dia di atas 0,05, Bu. Di Lalu atas untuk NPL juga, 0,05 ya, yang pakai 0,05 ya. iya, Bu. Terus, aduh, maaf. Terus, Lalu untuk LDR-nya yang LDR, mm-mm. BOPO, dan bank size-nya, Bu, yang signifikan karena di bawah 0,05. Size-nya itu kan ini kontrol ya. Iya, variabel kontrol. Bank size-nya ini variabel kontrol ya. Oke. Kemudian dari hasil yang uji regresi ini, mana dari semua variabel yang memberikan pengaruh paling besar? Yang memberikan pengaruh lebih besar. Hmm. Ya. Mana yang memberikan pengaruh paling besar? Tadi pengaruhnya signifikan. Berpengaruh signifikan. Positif atau negatif kalau yang CAR? Sorry, yang LDR. Positif, Bu. Positif. Lihatnya dari mana? Dari nilai koefisiennya Oh, 0,03627. itu artinya apa sih? Nilainya jadi semakin meningkatnya LDR maka akan berpengaruh juga terhadap ROA. Jadi setiap Berapa? kenaikan LDR berpengaruh satu satuan terhadap variabel lainnya dan juga ROA. Gimana? Ulangi. LDR. Itu kan Koefisien sudah LDR koefisien LDR. positif menunjukkan bahwa LDR akan mengalami kenaikan dan akan berpengaruh terhadap ROA. Jadi setiap kenaikan LDR akan meningkatkan ROA. Sebesar Bisa tambahan saya sebesar 0,146. LDR kok 0,0146. 146. 146 itu standar error. Tadi katanya dari kelas 0,0146, Bu. Yang sebelah kanan, Bu, yang probabilitas bukan kok pengaruhnya. Kan tadi katanya koefisien ya, itu kan slope-nya itu, kemiringannya. Iya kan? iya, Konstantanya kan C-nya itu, alfanya, alfa betanya kan berarti 0,00. Kan bikin 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 modelnya gimana? Bikin modelnya ada. Saya jadi kembali ke model deh. Bikin bikin modelnya gimana? modelnya ROA, C, Hmm? terus langsung saya ketik CAR, NPL, LDR, BOPO. Langsung estimate, FEM, oke gitu, Bu. Iya, maksud saya waktu bikin apa kerangka pemikiran itu model model apa model penelitiannya di halaman berapa ya? Bentar. Model Halaman penelitian, ya. di bab Ya. bab Di 2 bab ya? 2, Bu. Iya, Ya, di bab kerangka 2 di bawah pemikiran. kerangka pemikiran kan? Iya. Di bawah kerangka pemikiran nih. Sorry, saya belum ketemu. Halaman berapa? Ini dia nih. Halaman berapa Di ini? halaman 33, Bu. Halaman 33. Tulisannya gimana? ROA? Likuiditas berpengaruh positif terhadap ROA perbankan di Indonesia periode 2019 sampai 2023. Hmm, benar gitu. Besarannya berapa? Sekarang gini, coba dilihat di bawah di statistik sorry, di uji regresi. Sebentar, saya juga buka nih. Saya nggak bisa share ya. Ada dibuka coba di halaman 41. Mbak, buka halaman 41. Paling bawah.
Iya, Bu. Mm-mm. Nah, itu kan berarti bacanya gimana itu? Model regresinya. ROA pada bank X pada tahun X sama dengan Heeh, konstanta heeh, ditambah koefisien regresi NPL pada bank X heeh, pada waktu X atau tahun X ditambah koefisien regresi CAR pada heeh, bank X pada tahun X ditambah koefisien regresi LDR pada bank X pada tahun X ditambah koefisien regresi BUPO pada bank X pada tahun X ditambah koefisien regresi bank size pada bank X pada tahun X ditambah error, Bu. tambah Error, error. error terms ya. Oke, nah sekarang coba turun ke halaman 56. Hmm, Dah, temu? 56. Dah? Iya. Nah, di halaman 56 itu kan ada hasil regresi linear Oh iya, Bu. berganda. Iya. Nah, ini juga udah ketemu. Ini ini salah diganti nih. Bukan Oh hasil iya, Bu. regresi nilai berganda, tetapi hasil regresi data panel. Tetapan iya, Bu. Iya, ya. Iya. Makanya FEM ya. Iya, Bu. Nah, ROA IT. Nah, kan di sini konstantanya kelihatan. Kemudian tadi yang saya tanya LDR. Ini kan berarti masing-masing yang di depan itu adalah angka dari mana itu? Depannya angka ini, Bu, koefisien. Nah, koefisien kan? Iya. Berarti kalau misalnya LDR koefisiennya 0,00362, ya Iya, Bu. 0,03627, 0,327. ya artinya kalau variabel lain tidak ada apa namanya tidak ada perubahan atau nol, maka ya Mm-mm. ROA setiap kenaikan penurunan berarti ini negatif atau positif ya LDR? Positif ya. LDR positif, Bu. Nah, itu aja salah tulisnya di Oh iya, atas. Bu. Maaf, Bu. Ah, ya kan? Typo. Iya. Ah, itu dia salah itu. Kar juga salah itu. Kartu polis positif itu, ya kan? Iya, Bu. Nah, kar Kayaknya positif. NPL yang negatif. LDR-nya itu positif. Terus boponya, salah lagi boponya. Boponya positif, Bu. Iya, dibetulin ya, Iya. Baik, Bu. sesuai dengan koefisiennya ya. Iya, Bu. Nah, Maaf, kalau Bu. sudah menemukan Iya. apa koefisiennya, errornya Mm-mm. hilang. Ya, Oh, jangan dikasih bet- lagi tuh. Ada oh, error IT itu dihapus saja. berarti Ya, sampai bank size aja ya, Bu ya? iya betul. Sampai situ aja. Oke. Karena kan sudah ketemu. Iya. Ya, Betul. nilai errornya kan sudah apa namanya sudah masuk ke dalam hasil regresinya. Ya, itu Iya, Bu. dihapus. Iya, Bu. Ya, diperbaiki positif negatifnya ya. Iya. Baik, Nah, Bu. jadi Terima kasih, Bu. jadi kalau negatif gimana ceritanya kalau negatif? Kalau Tidak negatif, peduli itu signifikan atau tidak, kalau negatif artinya apa? Pengaruh negatif. eh, nurun, Bu. Nurun gimana maksudnya? Jadi pada variabel itu akan mengalami penurunan. Variabel yang mana penurunannya? Yang bank size, Bu. Yang negatif bank size dan NPL. NPL. Iya. Jadi setiap satu satuan, terus pengaruhnya terhadap ROA gimana? Kan negatif. Kalau negatif itu gimana? Kalau NPL naik, ROA-nya naik atau turun? NPL naik, ROA-nya harusnya naik, Bu. Nggak pakai harus hasilnya ini Cuman di aja. sini tidak signifikan pada hasil penelitian saya. Saya tidak melihat dulu signifikannya. Saya cuma lihat di koefisiennya dulu. Koefisien itu ada negatif, ada positif. Nanti baru bercerita Mm-mm. keseluruhan bahwa CAR itu tidak signifikan. Tidak signifikan berarti kan memang tidak ada apa namanya pengaruhnya sekalipun negatif positif gitu ya. Iya, Yang Bu. saya mau tanyakan, oke yang bank size itu kan signifikan negatif. Iya, Bu. Artinya gimana? Kalau bank size-nya naik, Mengalami penurunan, Bu.
Apanya yang turun? ROA-nya. Nah, itu yang namanya berbanding terbalik. Jadi kalau variabel independennya turun, variabel dependennya naik. Itu kalau negatif. Kalau positif, independennya naik, dependennya naik. Independennya turun, dependennya turun. Itu positif. Iya, Searah, Bu. searah Hmm, ya. Itu Iya. positif. Oke. Terus di sini udah sekalian nih ada R square sama adjusted R square. Ada ya di tabelnya itu? Iya, Bu. Ya, Betul. apa maksudnya dari R square atau adjusted R square dapat 0,862308. Jadi untuk seluruh variabel penelitian saya, CAR, NPL, LDR, BOPO, dan bank size itu berpengaruh terhadap variabel ROA. Kekuatan itu sebesar 0,86 itu atau 86,23%. Jadi sisanya itu yang 13,77 dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terjadi dalam penelitian ini. Jadi semakin tinggi nilai adjusted R square, maka tandanya semakin baik penelitiannya itu sih Bu yang saya ketahui. Berarti variabel yang dipilih tepat, eh Mungkin sudah cukup baik, cukup Bu. baik. Kategorinya ada nggak di situ? Range berapa sampai dengan berapa kuat, berapa sampai dengan berapa, ada nggak ditulis kategorinya? Oh, enggak Bu, saya nggak tulis Bu, cuma penjelasan tentang hasilnya aja. Oh, karena Iya. ada ya yang menjelaskan bahwa kalau antara Mm-mm. berapa sampai berapa maka pengaruh dari variabel-variabel Mm-mm. secara bersama-sama ya. Secara Iya Bu. bersama-sama itu 86, sekian persen gitu ya. Iya. Nah, kalau yang parsial ditunjukkan di mana? Saya kembali lagi coba. Yang parsial kalau tadi kan secara bersama-sama ya. Kalau yang parsial ditunjukkannya di mana? Parsial, Ya? eh yang ini Bu, yang probabilitasnya yang tadi Iya. CAR-nya tidak signifikan, NPL tidak signifikan, selain itu signifikan. Ya, Lihat dari probabilitasnya. jadi uji T-nya itu adalah dilihat dari probabilitasnya ya. Itu Mm-mm. secara sendiri-sendiri pengaruhnya terhadap PROA gimana gitu ya. Iya Terus Bu. kalau bersama-sama pakai uji F kan, ya. Iya. Uji F Mm-mm. dilihat persentasenya dilihat dari adjusted R square-nya. Harus kan. Tapi F statistiknya pakai apa nih? Probabilitas F statistiknya. Oh, probabilitasnya 0,00 sekian ya. Pakai Iya Bu. Dewey Watson ya. Iya. Oke. Nah, terus itu kenapa dikasih tanda bintang? Maksudnya apa? Yang atas itu? Bintang yang alfa Bu. Iya, itu hanya menunjukkan Iya Bu, hanya signifikan gitu hanya aja ya. additional informasi aja ya. Ya, oke, nggak ada pengaruh lain ya. Iya Bu, nggak ada Oh, Bu, cuma untuk alfa, menandakan oh aja. iya di sini alfa 0,005. Terus ini tabel hasil tabel ini diperbaiki nih ya, ya, yang Iya hasilnya Bu. itu sumber oke berdasarkan dan sebagainya. Nah ini jadi yang di bawahnya lagi berdasarkan tabel 40 maka persamaan regresi. Ini redundan salah satu aja ya. Lebih baik Iya Bu. yang ada di tabel itu dihapus Iya Bu. ya. Ya. Sudah langsung yang di bawah aja ya. Di bawah itu Mm-mm. juga diperbaiki ya. Minus Iya Bu. positifnya ya. Iya. Diperbaiki. Terus tahu nggak bedanya antara R square sama adjusted R square? Eh, nggak tahu Bu. Nggak tahu. Kemarin cuma pahamnya yang aja stres karenanya aja. Yang dipakai sebetulnya lebih tepat yang mana? Kurang tahu juga Bu. Saya tahunya cuma yang kayaknya itu aja R square. Oh, gitu. Jadi kalau Mm-mm. R square itu kalau ada penambahan variabel ya, kalau ada Iya. penambahan variabel dia tidak terlalu berpengaruh. Tapi Mm-mm. kalau namanya juga di adjust ya. Iya Bu. Adjusted R square itu akan berpengaruh kalau ditambah variabelnya akan menjadi pengaruh kalau variabelnya itu signifikan. Kalau variabelnya tidak signifikan tidak akan berpengaruh. Makanya kan nilainya lebih kecil daripada R square karena itu disesuaikan. Gitu. Kira-kira begitu ya Itu Bu. dari Iya. sisi statistiknya. Oke, terus Baik Bu. ini penjelasannya.
Ini koefisien determinan di bawah ya, udah ya. Jadi uji F, uji T menunjukkan bahwa 2 tidak signifikan, yang 3 signifikan. Ya. Iya, Bu. Nah, sekarang implikasi manajerialnya gimana? Implikasi untuk variabel yang apa, Bu? Tuh, sekarang kamu ngasih implikasi manajerial terhadap perusahaan gimana? Jadi implikasi manajerial untuk nilai NPL yang tidak signifikan terhadap peruang karena nilai probabilitasnya lebih tinggi. Eh, di sini di sini implikasi manajerial saya itu bank perlu memperkuat sistem analisis kredit dan pengawasan terhadap debitur untuk meningkatkan selektivitas dalam pembelian kredit. Dengan demikian, walaupun risiko kredit meningkat, tidak bank masih mampu mempertahankan ROA. Gitu, Bu. Karena Gitu. ROA-nya tidak signifikan pada hasil Soalnya tidak signifikan. Kalau saya tanya, kamu ngasih saya seperti itu di hasil penelitiannya, ini terlepas dari penelitian lain ya. Ini adalah hasil penelitian Mbak Aura. Iya, Bu. Itu kalau tidak signifikan berarti ada pengaruhnya nggak sih? Tidak, Bu. Tidak. Ya, kalau tidak, sebetulnya ya saya sih tergantung dari nanti Pak Sparta gimana melihatnya. Kalau implikasi manajerial itu, kalau menurut saya ya, tapi mungkin Pak Batara juga punya pandangan lain. Pak Sparta juga mungkin punya pandangan lain ya. Jadi sebetulnya yang harus diceritakan kepada manajerial itu lebih kepada yang signifikan. Ini loh yang berpengaruh, ini yang harus ditingkatkan. Nah, yang tidak signifikan itu eh, justru dicari apa sih penyebabnya gitu loh. Ya, penyebabnya. Jadi yang 3 yang signifikan itu ditingkatkan atau disampaikan bahwa ini signifikan loh, jadi harus dipertahankan atau ditingkatkan atau diperbaiki. Kalau yang tidak signifikan, ada juga penelitian yang signifikan kan? Ada ya Mbak ya, Mbak Aura ya? Iya, iya, Bu. Ada yang signifikan kan? Nah, kebetulan di periode penelitiannya Mbak Aura ini ternyata hasilnya itu tidak signifikan untuk NPL. Nah, itu perlu dicari Iya, tahu sebetulnya kenapa sih kok tidak signifikan. Itu mungkin yang akan ditanyakan kalau penelitian ini disampaikan kepada ya, tapi kan karena ini data eksternal ya. Tapi paling tidak perlu dijelaskan di situ implikasi manajerialnya itu kalau yang tidak signifikan dicari tahu penyebabnya apa. Tapi kalau yang iya, signifikan perlu ditingkatkan, perlu ditambah, perlu itu dan sebagainya. Itu ya, iya. Mbak? Ya, baik, Bu. Oke. Pak Batara, saya itu aja, Pak. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, makasih Bu Eni. Terima kasih, Bu Eni, Ya, sarannya. sama-sama ya. Jadi udah banyak ya tadi ya Mbak Aura Iya, hal-hal yang harus diperhatikan tadi. iya, Bu. Nanti itu menjadi catatan khusus ya, Mm, terutama tadi itu masalah implikasi manajerial itu di dalam materi ini belum ada saya lihat mm, ya. Itu sebenarnya yang paling utama itu adalah di S2 itu adalah bagaimana kita menyimpulkan dari hasil riset itu implikasi manajerialnya. Artinya dengan hasil riset itu apa yang bisa diambil opsi-opsi atau keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan oleh manajemen yang seolah-olah itu adalah usulan kita ya kepada manajemennya. Apa yang mereka lakukan dari hasil riset ini? Itu sebenarnya ya. Jadi nanti coba kita lihat dulu. Namun demikian sebelumnya kita minta Pak Sparta dulu. Silakan Pak Sparta. Terima kasih Pak Batara ya. Sebenarnya saya sedikit bimbing mungkin terakhir yang TV nggak apa-apa lah ya. Yang pertama nanti Mbak Nanda ya tolong dikoreksi buang negatif positif dia. Iya, Salahnya waktu interpretasi regresi itu ya. Regresi negatif itu ya. iya, Pak. Kalau salah berarti Simbolnya. analisis juga salah dong. Oh, kalau analisisnya sesuai sih, Pak. Sini saya sebutin berpengaruh positif Sesuai kok signifikan. Cuma itu salah. simbolnya aja, Pak. Simbol Yang salah di mana? regresi yang tadi Bu Eni koreksi memang salah.
analisis benar. Tapi yang salah simbol, maksudnya Iya, Bu. di Iya, Pak, persamaan penulisan. di hasil regressi. Coba kamu buka itunya, buka apa PowerPoint-nya. PowerPoint-nya eh, kamu salah bikin PowerPoint nggak seperti itu. em, Surat Word kamu ini salin mungkin semua saya PowerPoint-nya. salah tulis aja, Pak, yang Nggak, di bukan, PowerPoint kamu itu nggak benar itu. Masa menyalin semua, dipindahin semua Word-nya ke PowerPoint tanpa ada apa summary apa, tanpa ada poin-pointer dari kamu. Harusnya seperti pointer kan di PowerPoint itu kan. Namanya PowerPoint, pointer gitu. Kalau penjelasan pusing lah itu. Coba lihat kamu hasilnya gimana. Coba hasil regresinya. Salah di mana? gimana, Pak? Hasil regresi kamu buka dong, kan salah kata Bu ini. Saya pengen lihat salah di mana. Padahal analisis benar. Kok bisa gitu? Di penulisan simbolnya, Pak, sebentar saya. Ya coba-coba itu, coba cek. Buka PowerPoint-nya. Mana Ini, salah itu? Pak. Ini, Pak, di simbol ini nih, Pak. Simbol mana? Simbol ini, Pak. Oh itu nulis, bukan simbol, nulis persamaan. Jadi Iya, hasil ini harusnya itu itu persamaan. positif, pakan akar positif. Tadi Bu ini koreksi. Nah, Lalu terus ini NPL-nya. Lalu ini LDR-nya. LDR-nya harusnya positif. kalau apa negatif kau tulis tuh? Yang mana tuh? Yang kar tuh, yang itu kar apa? Kar yang ini, Positif. Pak. Yang saya blok. Positif. Kau tulis tadi Ya, waktu ini negatif. harusnya positif. Kau tulis Apa, tadi Pak? negatif. Kau tulis tadi negatif. Positif kalau kar. Yang Ini NPL ya NPL negatif. Ini tadinya kau negatif. tulis apa? Ini Pak LDR. LDR yang salah juga positif. Bukan NPL tadi kan negatif. Kamu tulis apa positif saya? NPL itu. Negatif Pak. Kalau NPL ini benar kalau NPL. Yang salah apa? Yang salah apa? Yang salah CAR karena Kar apa? musik. Kar harus ke positif, kamu tulis negatif. Iya, iya Kenapa Pak. negatif Mm-mm. tulis? Nggak, kurang teliti deh. Iya Pak, mungkin kurang teliti. Terus kalau interpretasi, Pak, interpretasi dari regresi mana? Interpretasi regresi. Interpretasi regresi ini Pak. Itu coba pengaruh kita itu itu bukan analisis hasil, interpretasi, bukan analisis hasil, interpretasi beda loh. Interpretasi regresi mana? In- Interpretasi mana? saya tidak masukin di PPT Nggak sih usah sini Pak. ya. Oh. Ada di paper Pak. Analisis hasilnya kamu udah benar nggak? Saya bacakan ya Pak. Jangan dibacakan kamu, aduh, kok dibacakan nggak? Ya, kamu jelaskan aja, kamu benar nggak itu, jangan dibacakan. Analisis hasilnya Iya, benar nggak menjelaskan itu iya jadi hasilnya? NPL Yang ini salah apa tadi? Yang salah apa? Kar itu iya harusnya Pak. apa? Yang CAR harusnya dia yang CAR positif Pak. Cuman ini salah penulisan aja Pak simbol. Iya di analisis benar nggak analisisnya? Di analisis benar Pak positif. Terus apa lagi yang salah? NPL? NPL benar karena NPL negatif. Terus yang salah harusnya NPL itu Tadi Pak, tertulis di persamaan penelitiannya negatif, ya positif. Tadi apa positif? kalau CAR positif. Bukan NPL yang salah, apalagi kan NPL. Ya, yang tadi LDR Pak. LDR itu NPL. LDR. Yang salah LDR nulisnya. harusnya positif tetapi nulisnya negatif. Yang apa itu? NPL itu LDR. LDR. LDR harusnya berapa? LDR harusnya positif. Ya, tapi di sini Tapi untuk penulisannya negatif. negatif itu penjelasan analisis apa? Analisisnya LDR itu. LDR berpengaruh positif signifikan terhadap PROA, yang mengartikan bahwa semakin tinggi LDR semakin besar Jadi pendapatan dibaca lagi hubungan itu. dihasilkan oleh Jangan bank. dibaca lah ya. Saya Iya nggak Pak, perlu aku baca itu sih, bisa baca sendiri kok ya. iya iya Pak, LDR-nya positif, analisis positif kan. iya Pak. Cuma Mm-mm. persamaan ini kamu salah itu ya. Nanti kamu Iya iya isi persamaan ya. iya Pak, kurang Itu teliti. analisis. Yang salah apa lagi itu? LDR apa lagi itu? Tadi yang salah LDR apa lagi salah simbol ini? Ke simbol apa? Tanda koefisien bukan simbol tuh. Ke simbol itu tanda koefisien parameternya yang salah. oh, Yang sama iya itu sih detik Pak, gitu. itu Pak CAR sama LDR LDR. Pak. Oh ya udah. Terus Ya
Terus apa lagi? Terus apa? Saya tanya ke saudara, implementasi itu apa maksud? Apa implikasi itu apa arti? Implikasi itu. Hmm, Hasil untuk Implikasi hasil terus itu apa maksudnya? ini sih Coba ini Pak, hasil kamu lupa, penelitian saya coba untuk coba kedepannya geser menjadi nih, lebih baik terhadap coba perusahaan tersebut. cuma kamu geser di apa PowerPoint ini digeser ke yang aplikasi hasil. PowerPoint ini kamu geser ke aplikasi. Oh, PowerPointnya. di PowerPoint saya nggak present implikasi Pak. Astagfirullah. Yang penting kenapa kamu nggak tampilkan di PowerPoint aplikasinya? Itu penting itu. Itu implikasi itu apa? Implikasi apa? Implikasi manfaat untuk penelitian selanjutnya dan juga untuk saran-saran bagi perusahaan Itu bukan atas hasil implikasi, itu bukan hasil implikasi. penelitian saya Pak. Eh, itu bukan implikasi. Maksud implikasi itu apa? Kamu kok udah tulis itu? Itu kamu harus saya jelaskan untuk bimbingan. Itu bimbingan saya jelaskan implikasi itu apa? Jadi analisis yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan hasil penelitian saya gitu Pak. Untuk Itu kalau kamu tulis apa? Implikasi hasil yang pertama apa? Implikasinya apa itu? Hasil pertama. implikasi untuk resiko kredit pada seperti yang saya ini, saya membuat implikasi yaitu di mana bank perlu memperkuat sistem analisis kredit dan pengawasan terhadap debitur untuk Ah, meningkatkan selektivitas dalam pemberian kredit. Karena iya. hal ini mengindikasi bahwa meskipun NPL meningkat dan tidak signifikan dikarenakan bank masih mampu mempertahankan ROA melalui mekanisme PPAP dan diversifikasi pendapatan dari fee-based income. Seperti itu, Nah, Pak, coba untuk kamu jadi nggak signifikannya kenapa? tidak signifikan Karena apa? Kira-kira kenapa karena itu? bank masih mampu mempertahankan ROA Nah, melalui mungkin mekanisme itu jawabannya Beni. Beni itu jawaban nggak signifikan itu. Kenapa nggak signifikan? Dia dia mencoba mencari. Kalau di S3 kan dia harus menekan apa namanya? Pertemuan dengan user itu apa? Eh, FGD. Kalau nggak salah kan mungkin di FGD. FGD bisa ditemukan itu. Jadi itu maksudnya nggak signifikan karena itu. Sehingga bank harus apa? sehingga bank perlu memperkuat sistem analisis kredit dan pengawasan terhadap debitur untuk meningkatkan selektivitas dalam pemberian kredit. Ya, terus kalau yang kedua hasil yang kedua apa? Lalu Aplikasinya. implikasi manajerial pengaruh kecukupan modal di mana bank harus memastikan bahwa dana yang dimiliki tidak hanya disimpan sebagai cadangan, tapi juga digunakan secara efektif untuk ekspansi bisnis yang meningkatkan pendapatan. Seperti Terus itu, Pak. Sepertinya hasilnya apa? contohnya Ini berbasis digital. dia signifikan apa enggak ya? Untuk CAR tidak signifikan, Pak. Kenapa nggak signifikan kenapa? Mengindikasi bahwa tingginya modal belum tentu diikuti oleh peningkatan ROA jika tidak dioptimalkan dengan baik dalam investasi yang produktif, gitu, Pak. Enggak, kalau ini nggak signifikan penyebabnya kira apa ini? Ada nggak tahu? Kenapa nggak signifikan? Karena tadi itu apa? Jadi, bank tidak sepenuhnya mengoptimalkan modal yang tersedia untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan dikarenakan juga harus menghitung kemungkinan adanya peningkatan Ah, pada itu mungkin biaya tuh Bu ini TMR, Pak. yang kemungkinan signifikan karena itu. Terus apalagi yang hasil ketiga apa? Bisa jadi bank memiliki modal yang tinggi dan karena yang tinggi bila tidak diimbangi Ya, dengan investasi dan penyaluran dana dengan baik. Makanya bisa kemungkinan bar tidak kemungkinan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. nah itu lagi itu kedua. Apalagi? Selain itu, bank memiliki modal modal yang cukup, namun keuntungan yang diperoleh tidak selalu Nah itu selalu lagi itu banding ya. dengan besarnya modal tersebut. Jadi itu Bu ini ada berapa kemungkinan nggak signifikan itu karena itu. Implikasi ada implikasi harus dilakukan oleh bank seperti apa nanti ke depan itu. Yang ketiga apa hasilnya? Yang ketiga, Itu kamu harus jelaskan. Jadi kalau penguji mengatakan itu, kamu harus mendefense ya, mendefense. Jelaskan selalu bikin Bu ini ya. Itu defense itu. Kamu jangan diam aja. Hasil ketiga apa? efisiensi, Pak. Apa? Efisiensi. Apa hasilnya apa? Bank perlu terus berinvestasi dalam transformasi digital seperti pengembangan layanan berbasis aplikasi. Selain itu, pengurangan biaya personal tidak esensial serta peningkatan fee-based income juga dapat membantu meningkatkan keuntungan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pendapatan bunga.
Dia nggak signifikan tuh nggak? Signifikan, Pak. Signifikan, jadi abang harus seperti apa ke depan, seperti apa bangnya? Harus dilakukan bang Eh, itu apa? Bank harus mampu menjaga efisiensi yang tinggi dengan memanfaatkan teknologi digital dan otomatisasi layanan digital yang berbasis Ini aplikasi, sebenarnya Pak. implisitnya ada keputusan bank untuk melakukan efisiensi tinggi kan. Iya, dan Nah, mempertahankan model implisit bisnis yang ya efisien dan inovatif. itu. Jadi implisitnya ya, langkah-langkah ke depan seperti itu. Yang hasil yang kamu peroleh itu langkah-langkah ke depan yang harus dilakukannya. Nanti kamu minta ke Bu Weni sama Pak Batara, apalagi yang lain ya di samping itu. Iya, Pak. Minta ke mereka berdua itu biar lebih lengkap ya. Iya, Pak. Itu benar, tapi apalagi yang lainnya. Bisa Iya, tidak signifikan atau signifikan itu. Apalagi yang lain minta Bu Eni itu ya. iya, Pak. Tidak Baik. saran Bu Eni. Apalagi yang lain. Keempat apalagi itu? Keempat. Yang keempat, bank size, Pak. Ini variable control. Oh, itu nggak usah lah ya. Udah itu aja ya. Jadi kamu nanti hasil itu ya. Hasil itu memang kalau nggak signifikan, kamu udah jawab kenapa nggak signifikan ya. Sehingga Iya, Pak. dengan tidak signifikan itu, apa yang kalau perbankan ke depan itu. Tapi nanti mintakan tambah saran Bu Eni lah nanti, apalagi yang lain. Sama Pak Batara Iya, juga. Yang kedua, iya, ketiga juga sama. Ya itu aja Pak iya, Batara. baik. Assalamualaikum Pak. Oke, Baik, Pak. terima Terima kasih, Pak kasih. Sparta. Ya, Pak Sparta. Oke ya, ini tadi teknisnya sudah ya. Apapun ceritanya tadi itu harus diketahui itu. Jadi yang paling utama tadi itu adalah dalam implikasi manajerial itu harus digali dari hasil risetnya dan kajian teori yang dibahas. Iya, Itu Pak. gunanya ya. Jadi ketahuan dia untuk apa itu. Misalnya tadi kalau apa dampak daripada CAR terhadap ROA. Iya, Pak. Tadi apakah positif, apakah negatif. Kalau ROA-nya naik, apa dampaknya? Kalau ini, Saya balik. Kalau CAR-nya naik, apa dampak kepada ROA? karena naik modalnya berarti cukup, Pak. Cukup, maksudnya Hmm, cukup itu dalam arti sis em, berarti modal yang cukup, tetapi bank mampu mengelola modal yang ada. Jadi modal tersebut dapat diinvestasikan dalam produk-produk atau program-program yang lebih produktif sehingga returnnya juga tinggi. ada nggak itu dalam teori? Jawabannya. Ada Hmm, nggak dalam kajiannya? Seperti itu. Mungkin nanti saya cari Coba tahu lebih tunjuk, lanjut lagi ya, Pak. tunjuk dulu. Tunjuk dulu ada nggak itu di dalam kajian kamu? Ada nggak? Coba tunjukkan dulu. Iya, hmm, Coba share. ada Pak, ada di bab 2. Ya, coba tunjukkan dulu. Ini di share screen ya Pak, atau saya bacakan? Ya, di-share dulu coba. Mana? Oh, share dong yang kamu lihat itu. Kalau kamu belum melihatkan laporan apa laporan penelitianmu, buka laporan penelitiannya. ini Pak. Ya itu. eh, Nah, coba di full Coba screen, kasih full besar screen, dulu. di full screen itu baru dibesarin, digedein. Digedein itu full screen ya. Semua digedein itu full screen ya, biar enggak itu, biar bisa di zoom kan ya, zoom lagi. Ini sebelah kiri itu di dalam deh. zoomnya jadinya kecil tadi saya Pak kalau saya. Kasih besar loh, kasih besar. Bisa itu di zoom itu. Supaya kayak saya bisa baca juga. Ntar ya. Digedein lagi, Iya, di zoom lagi itu. Nah, udah. Saya udah. Udah. ini Pak. Nah, ini apa katanya di sini? Coba Ini kamu ke jelaskan itu ver- ya.
Itu Jika bukan KAR berarti tinggi, bank nada. memiliki ketahanan modal yang lebih besar untuk menutupi potensi kerugian sehingga lebih stabil dan mampu bertahan dalam kondisi keuangan yang sulit. Bacain lagi itu. Ini kan penjelasannya Nanda ya terhadap statement di atas ini ya. Iya, Pak. Seperti terusannya itu, Pak. Gitu, iya. Jika Tidak KAR ada rendah mengacu. menunjukkan modal yang kurang memadai untuk risiko dengan kata lain, bank mungkin tidak memiliki cadangan modal yang cukup. Ini ini berbahaya ini kalau begini. Ya, berbahaya, hati-hati. Bank itu aneh. Nggak sama dengan perusahaan. Jadi kan kalau dikatakan rendah itu kan dia punya batas minimum ya. Iya, Pak. Kan itu batas minimum ditentukan oleh profil resiko. Profilnya itu dibagi 5. Nah, yang dimaksud dengan rendah itu apa di sini? Iya, Pak. Ya, jadi Ya, harus ditambahkan bahwa KAR itu ya penetapan standar KAR-nya tergantung daripada profil risiko. Sehingga kalau KAR itu mendekati profil risikonya, maka apa yang terjadi? Ya, jadi iya, nggak Pak. bisa kita katakan jika rasio KAR tinggi, bank memiliki ketahanan modal. Justru kalau KAR-nya tinggi, ya bukan modalnya yang kita katakan cukup. Modalnya cukup, tapi tidak efisien. Ya, kenapa? Karena kalau dia tidak efisien itu, maka besarnya modal itu akan ditanggung menjadi beban sendiri, menjadi cost of fund sendiri. Sehingga dia membebani BOPO. Itu ya anehnya di situ kan. Kalau dia membebani BOPO, sebenarnya KAR itu kita lihat dulu perilaku datanya. Kalau tadi yang kamu dapatkan apa ya? KAR itu signifikan nggak terhadap ROA? Tadi hasil penelitiannya tidak signifikan, Pak. Nah, kalau dia tidak signifikan, artinya apa itu ya? Berarti KAR tersebut masih mampu menjaga ketahanan ROA-nya, Pak. Karena cukup baik dari sisi permodalan banknya. Mungkin diubah ya bahasanya. Tadi kan saya katakan tidak selamanya KAR itu tinggi, itu efisien. Karena dia akan menimbulkan cost of money yang lebih tinggi karena tidak di placement. Sehingga apa? Ini akan menurunkan pendapatan bunga. Jadi selisih dari standar itu, kalau dia tidak bisa mampu menyalurkan kredit, maka ini akan menurunkan pendapatan dan meningkatkan BOPO. Berarti dia bukan berbanding terbalik terhadap BOPO. Memang itu ada kurvanya, tapi kan di sini teori KAR-nya ini rendah banget. Makanya saya bingung juga ini kenapa ya kalau dikatakan Setiawan, Diansah ini siapa sih ini? Peneliti dari mana ini gitu? Jurnalnya jurnal apa ini? Ya, karena kalau statementnya begini ya, rasio memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko-risiko dibiayai dari dana modal sendiri. Ini bukan begini bahasanya. Risiko-risiko ATMR itu dihitung dari bukan dana pihak ketiga, tapi dihitung dari aset. Ini aja sudah salah ini. Ini keluarkan ini. Setiawan ini nggak benar ini teorinya. Iya, Pak. Mungkin bukan orang bank ini, nggak ngerti bank ini orang. Keluarkan ini ya. Iya, Pak. Banyak sekarang kan gitu ya Pak Suparta ya. Ngaku-ngaku jago bank, tapi ini aja udah salah gitu loh Pak. Nah, itu kadang-kadang kan jurnal itu dianggap benar padahal belum tentu kan. Betul Pak. Jadi kita jangan ikuti yang salah gitu. Gitu ya, Nanda ya. Ya, Jadi cek ini ya. Nah,
Kemudian coba keluar dulu, saya mau masuk kepada materi ini. Ini jelas kelihatan, udah saya perbesar. Iya, Pak. Ya. Enggak, saya pakai beda sama daftar ininya. Ini saya ubah ya, formatnya ini kan saya ubah sesuai dengan format nanti yang akan kita terapkan. Ini ya begini ya, tidak masuk-masuk menjorok ke dalam untuk menghindari kebingungan dalam baca. Modelnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini nanti daftar tabel berarti turun ke bawah ini, karena di atasnya ada. Nah, daftar tabel. Saya agak bingung ini. Di sini kan daftar tabel mulai tabel 21, berarti mulai dari chapter 2 gitu ya. Iya, Bu. Ya, nah coba lihat di sini nih agak aneh ya. Sebentar saya kembali ke situ. Tadi. Oke. Mana tadi ya? Sebentar. Ini agak enggak, mungkin ini ya, kelupaan atau bagaimana ya. Nih. Terlihat pada tabel 11. Row abang. Nah, nggak ada tabel di sini. Oh iya, Pak, itu sebelumnya soalnya tabel terus saya rubah jadi grafik. Nah, itu mungkin miss satu kata itu, Pak. Ya, berarti kan ini mana tabelnya? Nggak Iya, ada. Pak, betul-betul. Itu harusnya nggak ada, Pak. Kalau gambar, Harusnya dirubah grafik itu. kalau Pada grafik. grafik sama dengan ini. Iya, Pak, itu juga. Ya, nah, kemudian cara citasi juga. Kenapa pakai seperti ini ya? AS Dewi. Ini harusnya Dewi, 2017. Ini nggak pakai AS di sini. Sama di sini, Afsari et al. Ya. Iya, Ini Pak. apakah begini nama belakangnya? Ya, sama dengan ini juga. Ya, ini kan redundant ini. Sudah ada di sini, ada lagi di sini. Iya, Ya, Pak. tapi nanti ini konteksnya lihat ini. Sementara penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Abdul Rahman dan ini maksudnya penelitian siapa ini? Ini penelitian siapa ini? Ya, hati-hati ya. Iya, Pak. Kalau penelitian ini berarti yang kamu teliti, berarti kamu udah selesai nih meneliti. Padahal ini baru oh ya, berarti nanti saya latar ganti belakang kata-katanya. riset, gitu ya. Latar belakang riset ya, Pak, berarti ya? Nah, ini kan latar belakang riset ini. Oke. Nanti saya ganti Pak nama pembahasan. Ini kan latar belakang penelitian. Berarti ganti latar belakang riset ya, Pak? Ya, jadi bukan itu maksudnya, konteks kalimatnya nggak cocok. Misalnya kamu ambil di sini, ya tadi di sini. Ini tadi saya struktur ya, saya pindahkan yang paling tua dulu, pindah ke atas, kemudian yang paling muda. Ini nanti kamu cek, ini saya ubah tadi ini, supaya ada contoh buat kamu untuk mengikutinya nanti. Ya. Kemudian riset ya, kalau tadi melakukan riset, penulis melakukan riset dari data statistik. Rancu nggak ini? Kamu kan melakukan riset sekarang, kamu melakukan riset lagi pada data statistik. Research itu, Pak. Iya, riset itu apa artinya?
Penulis mencari ulang. melakukan penelitian dari data statistik perbankan Indonesia untuk mengetahui risiko-risiko perbankan pada bank umum konvensional. Ya nggak benar dong. Masa kamu meriset statistik perbankan Indonesia untuk mengetahui risiko-risiko perbankan? Kan sudah nggak benar. Pak Batara, itu ini kan bab 1, Pak. Waktu seminar proposal dia belum berubah, Pak ya? Belum dirubah Belum, sama Pak. belum dirubah. Iya, Apa udah kasih tahu juga ini? ini saya udah kasih tahu, makanya saya Nggak dirubah juga. note lagi. Nah, makanya itu Pak, maka perlu Itu. sebelum ujian sidang akhir itu, penguji itu mengecek perubahan yang diminta itu, Pak. Maka saya selalu katakan, jangan dibiarkan gitu. Jadi kalau seandainya penguji itu waktu proposal itu ada perbaikan, dicek lagi tolong gitu. Jadi Iya, ada berita caranya dia sudah mengoreksi dan oke gitu. Ini selama ini kan enggak. Jadi begitu seminar proposal, penguji itu nggak diminta perbaikan. iya. Jangan diuji lagi di ujian akhir itu. Padahal kan harusnya sebelum dia ini juga kan sebenarnya ya butuh persetujuan juga, Pak, Iya, dari makanya penguji. maka waktu ke dia sering ngomong ke dia tuh, kamu udah ketemu Pak Batara, kata nggak perlu Pak, kata ketentuan di S2 itu nggak perlu ketemu sama penguji seminar proposal. Lo gimana kok perlu? Nanti kalau kamu belum perbaiki gimana? Tahu di mana itu saya bilang. Iya. Jadi makanya Jadi nanti dirubah aja peraturan di S2 itu Pak, jangan kayak S1. peraturannya saya mau ubah, Pak, itu. Iya, Karena ini akan terjadi berulang. berulang tuh makanya dia satu kan harus clear dulu Pak. Itu sebelum ujian itu semua proposal itu diperiksa oleh penguji itu. Iya, nanti kita Iya. ubah, Pak, ini. Makanya saya ngecek lagi apa yang saya minta Ya, jadi berulang diperbaiki. Pak kan? Berulang jadinya. Ya, karena apa nggak ngecek sebelum ujian sidang akhir Pak belum ngecek sih. Iya. Oke, gitu ya, apa ya, Nanda ya. Coba, jadi apa yang disampaikan itu jangan artinya ya minta. Sebenarnya prosedurnya walaupun peraturannya seperti itu, memang itu belum ada perubahan. Tapi nanti ini ke depan kita rubah, peraturan itu tidak kaku. Ya, kita bisa ngubah kok peraturan itu. Tapi paling tidak kalau misalnya di dalam catatan Sempro sudah diperbaikin walaupun tidak harus minta konfirmasi, harusnya nih sudah clean, nggak perlu lagi saya cek ulang. Ya, karena kan kemarin itu bahasanya juga kan saya minta diubah, ya hati-hati menggunakan, karena rasio-rasio bank ini agak aneh gitu. Ya, tidak sama dengan rasio di tempat lain. Ya. Nah, seperti inilah contoh. Ya, saya nggak tahu ini sumbernya siapa ini. Selain itu bank ya di sini ya harus menyisihkan cadangan lebih besar untuk menutupi risiko kredit macet yang mengakibatkan mengikisnya profit bank itu sendiri. Ya, ini ya tiba-tiba ini sudah bicara, namun return on asset mulai meningkat kembali setelahnya. Ini kan nggak nyambung. Nggak tahu nih bahasa ini tiba-tiba kenapa muncul di insert ini. Ya, jadi ini nggak nyambung dia ke bawahnya. Ini kalau nggak salah saya sudah ingatkan dulu ini. Ya, kan di sini ROA, kemudian hal ini juga menyebabkan turunnya pendapatan bunga. Ya, sumber utama pendapatan bank. Ini bicara pendapatan. Tadi di sini mengalami penurunan yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi ekonomi. Tidak ada di dalam dunia akademik mengatakan ada kata ini. Harus ada data yang mendukung. Tidak ada kemungkinan. Yang disebabkan apa? Sumbernya siapa? Citasinya siapa? Atau datanya siapa? Mana sumber datanya? Ya, ini ya perlu hati-hatilah ini. Ya nanti tolong diperbaikin ini. Ya, Pak. Kemudian juga tadi citasi banyak sekali ya. Seperti ini semua. Nah ini tadi cek ini. Sementara penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rawati. Nah
penelitian ini siapa maksudnya? Si Damayanti atau siapa? Karena di sini ada apa? Ada beberapa kutipan, si Praja, Damayanti. Nah, yang mana ini? Kalau dikatakan ini, berarti satu. Di sini ada dua. Ya, nih perbaikin ya, sama dengan pengutipan-pengutipan ini. Ya, ini juga kutipan. Nih, ya, ini banyak banget ini. Ini kan et al. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Berarti ini Hunjra et al saja karena 4. Et al itu minimum 4. Jadi kalau dia 4, kalau dia 3 ya tetap dimasukkan namanya bertiga. Ini juga ini salah semua ini. Cara citasinya. Gitu ya. Iya, Pak. Nih hati-hati tadi. Ini tabel atau gambar. Ya, ini fatal banget ini. Ya, kita nggak ada tabel di sini. Ya, ini udah saya ini cara penulisannya nanti ikut format ini. Saya sudah sesuaikan. Ya. Nah, sekarang kan pertanyaan penelitian ada 4. Ya, kejawab nggak ini? Kejawab nggak? Kita lihat jawabannya pada kesimpulan. Nih, ini 4 ya. Risiko kredit dengan indikator non-performing loan tidak berpengaruh terhadap return on asset perbankan Indonesia periode ini. Nah, kalau dia tidak berpengaruh, ini ada nggak implikasi manajerial? Nih, tapi kenapa nggak ada di anu ya? Di daftar isi. Daftar isi, ya di sini. Tidak ada implikasi manajerial. Kok tiba-tiba di situ ada? Oh ya, Pak, itu belum ke ini mungkin saya, Pak. Berarti Pada kan saat ini itu tadi daftar isi. benar tadi yang ya makanya teliti ya. Iya, Pak. Ya, Aku belum tadi Pak Sparta udah bilang teliti, ini kamu nggak teliti, banyak sekali yang miss. Ya, sama dengan ini tadi ini. Harusnya kan kita udah tidak sampai ke sini lagi, udah masuk kepada hal-hal yang mendasar ini ya. Standarnya ini kalau ada biru-biru ini, ya ini pakainya kecil dan besar ya. Nih. Nah, ini kredit dengan indikator tidak berpengaruh return on asset ROA. Kalau riset sebelum yang kamu gunakan ini berpengaruh apa tidak? Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap ROA. Nah, artinya kamu harus mengkonfirmasi hasil sebelum itu, riset sebelumnya. Iya, Ini sejalan penelitian kamu ini pada bank ya, pada objek yang berbeda. Apakah ini sejalan dengan jurnal acuan utama kamu? Jadi disinilah nanti letaknya kita ini, adakah menemukan sesuatu yang baru atau tidak? Jadi itu yang kita sebut dengan body of knowledge. Ya, ini belum muncul. Kita nggak tahu nih, misalnya kamu udah bahas nih di bab 4. Ya, di bab 4 ini misalnya kita ambil contoh lah. Tadi apa ya? Ini kan implikasi manajerial ini untuk apa ini? Untuk risiko kredit terhadap return on asset. Nah, tadi variabelnya apa ya? Yang mana, Pak? Variabelnya apa saja tadi itu? Independen variabelnya. NPL, CAR, LDR, BOPO, bank size, Pak, Ini variabel kan? kontrol. Oke, tadi kalau nggak salah tadi udah ditanyakan Ibu ya, ini caranya ini harus digabung ya. Tabel itu ya. Kalau tadi kan ini kan ada berapa ya yang outlier itu ada ya?
Pertanyaan Iya. saya sebenarnya apakah penting kita melakukan ya mengeluarkan outlier tadi itu di dalam panel data? Kalau tidak di outlier, di uji normalitasnya tidak ini Pak, tidak lolos. Apakah penting? Kalau kamu nggak lakukan uji normalitas. Kalau itu saya kurang tahu Pak jawabannya. Ya, jadi itu sebenarnya kalau misalnya observasi lebih dari 30 tidak perlu dilakukan uji normalitas dalam panel data. Ya. Tapi apa alasan kamu tidak melakukannya harus dicantumkan. Atau kenapa kamu melakukan itu, untuk apa dicantumkan? Ya, itu Baik, yang Pak. paling penting. Karena ini tidak terlalu penting juga. Ya, yang paling penting itu uji Chow, uji Hausman, dan uji Bruce-Pagan misalnya seperti itu. Ya, nah, nanti coba dibenarin. Ya, Ya. saya pikir yang implikasi manajerial ini tadi apa yang disampaikan Ibu Eni, ya, tolong ini pengaruh efisiensi terhadap return on asset. Pada tabel, ini cara nulisnya juga, ini tabel itu tabel ya besar ya. Menunjukkan tabel 410. Mana tabel 410? 411. Ini 410. Hasil regresi linear berganda. Kenapa pakai linear berganda ya? Karena kamu pakai data panel kan ini? Iya Pak, data panel. Kenapa Terus judulnya? saat tulisannya tadi dikoreksi sama Bu Eni, harusnya hasil regresi data panel. Nah makanya ini, aduh, tolong ini jangan, aduh ya, tolong nih koreksinya kamu ini agak major ini ya. Iya. Ini Ya, agak nggak apa-apa, fatal bisa, ini kalau Pak. begini. Pak Batara, itu modelnya kan linear berganda, tapi datanya ada 3 jenis ke Pak. Time series, kemudian data cross section, dan data panel. Data panel itu data Pak, jenis data, bukan mulai regresi linear berganda. Jadi kalau mau bikin itu mulai regresi linear berganda, strip data panel boleh aja. Iya, Gitu. tapi ini jadi rancu Pak, karena Maksudnya, kalau kita pakai fixed effect berarti dia pakai data panel. Jadi ya di linear sini berganda aja itu di kan, sini. linear berganda itu data bisa cross section, bisa data panel Pak. Hmm. Jadi itu model regresi itu bisa time series itu pasti data time series itu data time series itu ya, model-model Iya, itu. Jadi regresi linear berganda itu bisa data cross section, bisa datanya panel itu. Ini dia pakai ya, panel Pak. sebaiknya langsung aja Pak panel gitu Pak, supaya tidak rancu. Kalau ada rancu Pak, cuman regresi linear berganda strip data panel bisa juga. Tapi kalau data panelnya model regresi nggak kelihatan gitu. Itu kan ini data Pak, bukan regresi itu. Data panel itu data, bukan regresi. Iya benar, karena dia pakai Jadi model bisa, ujinya. Jadi sebaiknya memang kita, kalau memang kita bikin data panel ya data panel. ya Ya, bang data panel, cuman regresinya, Heeh. regresi udah berganda Pak. Model regresi udah berganda, data panel. Regresi panel itu bisa datanya code section, bisa data panel Pak. Tapi time series nggak bisa kan? Iya, Nah, time seriesnya sih tidak, Pak. Cuman kan masalahnya kalau kita misalnya menggunakan ini kan ada berapa bank. Berarti dia panel data, ya kenapa Pak, enggak? bang data panel Pak. Tapi Heeh. judulnya tetap regresi udah berganda, bisa juga strip data panel, bisa juga. Tapi jangan langsung data panel. Data panel itu bukan regresi itu, data, data untuk dimasukkan ke regresi. Maksudnya itu Pak Batara. Oke lah. Jadi Iya. tapi pandangan saya sih, Pak, kalau dia objeknya sudah data panel ya lebih bagus kita bikin Bang itu data data panel, panel cuman aja. Heeh. bang data panel sih Pak, cuman regresi itu tetap linear berganda, ya, bukan simple regression. Kan ada simple regression, Benar-benar. bukan. Jadi judulnya Tapi bukan kan kan data panel itu kan jenis data, bukan regresi.
Legacy Iya, punya data. Nah, data core section apa? Data panel. ya jadi coba nanti dicek aja dulu ya Nanda, Iya, Pak. penggunaan regresi. Memang benar ya regresi linear berganda, tetapi umumnya kalau kita pakai fixed effect ya seperti ini, selalu memang dicantumkan data panel ya, seperti itu. Tapi Bisa nanti juga cobalah penjelasan, nanti Pak. Bisa legacy cantumkan. berganda menggunakan data panel, Pak. Itu Ya, lebih bagus jadi di begitu input tak Pak. isi berganda, tapi penjelasannya isi berganda menggunakan data panel. Tapi jangan data panel nanti nggak ada regresi itu, ya. Iya, jadi pengujian regresi data panel gitu Pak. Jadi jelas gitu. Mungkin hanya bahasanya diperbaiki supaya tidak rancu aja. Ya, nanti tapi silakan diskusilah sama Pak Ya. Sparta ya. Oke. Jadi kemudian nanti ini banyak ya cara-cara penulisannya, tolong ini menjadi perhatian. Tapi yang paling penting tadi itu adalah hasilnya itu kesimpulannya bisa menjawab pertanyaan riset. Ya, baik, Pak. Ini yang paling penting. Kecukupan modal dengan indikator ini tidak berpengaruh terhadap return on asset perbankan di Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Kenapa, Pak? Kenapa ini bisa temuannya seperti ini? Kenapa ini? Apa yang menyebabkan temuan ini seperti ini? Hmm, temuannya KAR itu tidak berpengaruh terhadap ROA itu mungkin di sini penjelasan saya itu bank tidak sepenuhnya mengoptimalkan modal yang tersedia untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan dikarenakan kemudian juga ada peningkatan ATMR dan bisa juga karena modal yang dimiliki oleh bank diinvestasikan dalam bentuk aset yang tidak liquid. Kayaknya nggak bisa dikatakan tidak liquid ya. Di sini juga kan ada di sini. Likuiditas dengan loan to deposit ratio signifikan terhadap return on asset. Kalau ini sih oke ya. Kenapa? Karena semakin banyak loan-nya, ini akan ya meningkatkan return on asset. Tapi kalau yang di atas ini modal dengan indikator CAR tidak berpengaruh terhadap return on asset, ini kenapa nggak berpengaruh? Apakah modalnya itu ya di placement bukan dalam kredit? Padahal nanti LDR-nya berapa nih rata-rata LDR-nya? Rata-rata LDR, sebentar Pak. Rata-rata LDR-nya 86. 86, berarti kan 86,39. berarti kan masuk skala ininya ya, skala regulasinya antara 76 sampai 92. Ya, berarti ini kalau dia misalnya tidak berpengaruh, berarti placement itunya kemana ya? Sisanya itu Nanti placement saya cari tahu lebih lanjut. ya. Jadi nanti ini kenapa? Supaya nanti jawaban implikasi terhadap ROA itu sesuai. Tuh ini. Ya. Jadi kalau di dalam hal implikasi manajerial kita tidak memberikan penjelasan lagi. Langsung kita mengambil kesimpulan dari hasilnya. Apa ini yang dilakukan oleh manajemen atas hasilnya ini? Ya Pak, baik. Ya, seperti itu. Jadi ya, jika bank terlalu konservatif dalam melakukan kredit, maka ini dapat memberikan sinyal negatif bahwa bank tidak cukup agresif. Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Kamu bahas nggak ini kajian teorinya? Enggak Pak. Jadi maksud saya sesuaikan dengan kajian teori. Kenapa kita tidak bahas tiba-tiba ada hal yang kita masukkan tapi tidak relevan lagi? Ya, seperti ini dalam perspektif signaling teori. Signaling teori ini apakah dikutip seperti ini statementnya?
Keandalan loh. Padahal ini rasio LDR adalah likuiditas, bukan menyatakan indikator keandalan bank dalam menjalankan operasionalnya. Coba nanti dicek ulang. Jadi maksud saya tolong hati-hati di sini di implikasi, ini cek ulang semua supaya nanti ini hasilnya sesuai, bagus gitu ya. Ya, baik, Pak. Oke. Jadi tadi catatan-catatan termasuk di sini keterbatasan penelitian ya, penelitian ini hanya membahas ini masih banyak rasio. Sekarang itu kan rasionya apa sih? Paling kan apalagi sini NIM. Hmm. Ini 1, Masih 2, rasio. 3, 4. NIM. Ya, ada NIM lagi di sini. NIM. Oh ya, net interest margin ya, Pak. Ya, berarti hanya 1 gitu, nggak banyak-banyak. Karena apa? Karena kita merujuk kepada variabel apa yang diukur oleh OJK untuk menetapkan kinerja satu atau kinerja perbankan nasional. Jadi kita merujuknya kepada POJK-nya gitu loh. Ya, saran. Nih, ini kan nggak bunyi. Langsung aja nunjuk. Penelitian ini masih kurang dari kinerja, dari perspektif kinerja OJK masih kurang. Misalnya NIM gitu. Rasio cash sekunder, liquid sekunder, rasio liquid primer. Itu yang harusnya. Jadi nggak perlu lagi cari-cari variabel lain. Karena ketentuannya yang belum ada di sini apa? NIM belum ada. Ya. Ini belum ada. Jadi jangan sampai nanti riset ini jadi jeruk makan jeruk. Karena variabel kinerja ROA itu adalah bagian variabel kinerja daripada bank. Ya, seperti itu. Ini nanti gunakannya referensi ya. Iya, Pak. Nah, ini juga nanti berubah ini semua. Coba dicek dulu. Saya tadi ada beberapa mendapatin. Jangan sampai di dalam list ini ada daftarnya, ya, tapi di badan tulisan tidak ada. Ya, di badan tulisan nggak ada. Jadi ini harus diperhatikan, jangan sampai bolong. Iya, Pak. Ya. Nah, saya pikir ya, kemudian ini juga ini ada koreksi lah seperti ini ya. Ya, nih. Ya, nanti format ini bisa digunakan ya, nanti saya kirimkan. Iya. Oke, sementara itu dulu Mbak Nanda boleh check out sebentar, nanti kami. Mungkin sebentar Pak, saya mau komentar Pak ya. Iya Pak. Ini apa? Pertama ya, sebenarnya mahasiswa itu sudah lengkap Pak. Grand Theory udah punya, seperti misalnya Grand Theory itu apa ya, udah ada, sehingga waktu dia analisis dia meracui Grand Theory itu seperti contohnya LDR indikator apa, itu kan Grand Theory. Cuman saya lihat mahasiswa kita tuh nggak bisa mendefense apa yang diujikan oleh penguji. Wah sudah ada, sehingga diam aja. Iya. Itu bisa mumat saya lihat tuh. Jadi sebenarnya pertanyaan penguji itu bisa dijawab dengan apa yang dia udah bikin. Pertanyaan Bu Eni, Pak Batara, ada sih sebenarnya mereka. Tapi karena mereka tuh ketakutan ya, dan juga nggak nguasain, nggak ngerti juga tuh ya. Jadi bisa defense sebenarnya. Jadi analisis mereka itu juga sebenarnya udah nggak ada masalah saya lihat ya. Karena untuk yang seperti misalnya apabila nggak digunakan bisa aja kan. Kan penelitian itu bukan hanya ke peraturan aja, teori juga mereka harus gunakan juga. Tapi mereka nggak bisa jawab Pak. Terus terang aja dari tadi mulai penyambung ini sama Batara nggak ada satupun yang dijawabnya. Jawabnya pun nggak ragu-ragu semua gitu, ragu-ragu. Itu siapa yang ini si Nanda ini kenapa kamu nggak bisa jawab semua? Padahal udah kau bikin tuh. Kenapa? Ragu-ragu jawab semua ragu-ragu ya. Nanda, kenapa Nanda? Iya, ragu-ragu mungkin Pak. Ragu kamu nggak nguasai itu ya. Padahal kamu udah bikin ya. Udah saya ajarkan nggak jawab lagi gitu ya. Itu Pak Batara. Jadi anak S2 ini memang kudu juga
Mungkin ketakutan atau apa. Saya nggak tahu juga kenapa itu ya. Ya, dulu gitu. Padahal pertanyaannya standar loh, Pak. Tanda. Iya, pertanyaan standar itu kadang-kadang Pertanyaannya adalah pertanyaan Mbak Aula, pertanyaannya seperti yang dibuat aja, saya nggak keluar dari itu kan. iya, makanya dia bisa jawab, saya bilang itu karena nggak tahu kenapa itu ya. Iya, Padahal ibu ditanyakan ada di situ semua kan. Itu yang contoh kalau yang simbol ditanyakan adalah dia, yang ada di papernya, nggak keluar dari yang ada di iya paper itu. kan. Bisa seperti simbol personal regresi dia salah udah koreksi aja. Nggak ada masalah kan. Terus juga analisis sudah benar. Terus aplikasi dia Ya intinya kurang teliti, menjaga Mbak, aplikasi, karena nggak bisa banyak yang berargumentasi harusnya semacam gitu ya. Bisa argumentasi, apa jadi repot dia tuh. kurang teliti aja gitu aja, ya Iya, itu aja sih. itu jadi mungkin perlu Iya jadi perlu perhatian tuh juga Pak penelitian. Batara sama Bu Eni itu ya. Iya, iya. Dosis 2 itu takutnya mereka itu jadi trauma Pak. Padahal mereka udah susah payah bikinnya, tapi karena pertanyaan jangan sangat jelimet, mereka jadi pusing sendiri itu ya. Sedih. Jadi kita harapkan, Padahal udah ditulis loh, Pak. ya itu juga yang paling penting itu Pak. Saya mohon itu program pasca itu supaya dirubah peraturan supaya kalau habis sempro itu penguji wajib memeriksa apa yang dibikin oleh mahasiswa itu dari koreksinya. Yang diberikan sebelum dia koreksi jangan sampai ujian sidang akhir dulu. Kalau belum sesuai dengan maunya penguji jangan sidang akhir dulu Pak. Sehingga nggak terjadi pengulang-pengulang pertanyaan bab 1, 2, dan 3 itu. Yang itu aja kan. Jadi sebelum Masalahnya mereka nggak pada datang. apa? Mbak Aura keluar dulu deh sebentar, Iya itu. Oh ya, ya keluar ya dulu baik. sebentar. Saya izin keluar dulu ya Ya Pak. ya. Kita harus dorong-dorong, Pak. Harus panggilin gitu. Dari semangat itu. Heeh. Udah Oke. masuk nih si Aura nih, Aura Nanda. Iya Pak. Iya Pak. Kamu kayak mau Oke, nangis Mbak. ini. Oh, itu jadi takut. Apa? Apa mesti takut? Grogi saya Pak. Mana mau nangis kamu gimana sih? Kita di sini ketawa-ketawa, kenapa kamu nangis ya? Ketawa aja. Iya. Nangis apa kenapa? Mau nangis deh Bu ini, mau nangis dia. Jangan nangis Aduh. dulu. Oke ya, jadi Nanda ya, hasil keputusan penguji pada malam ini ya, dengan sangat menyesal kami mau katakan Mbak Nanda ini berhenti kuliah karena diputuskan lulus. Alhamdulillah. Oh, Bapak. Makasih Pak Batara. Dia sempat tegang, Pak ya? Iya, berhenti lah. Saya mau nangis nih Pak, nangis beneran. Kamu Dipaksa berhenti ya, dipaksa berhenti ya. Paksa berhenti paksa karena berhenti lulus kamu. gitu loh. Sudah tidak layak kuliah. Tapi harus masuk, Kadang harus kamu wisuda nggak usah dulu. baris sekali lagi, harus berhenti benar. Iya Pak. Makasih Jadi banyak. jadi gini ya Nanda ya. Selamat kami ucapkan ya. Kamu hari ini udah pantas menyandang gelar MM. Itu terhitung tanggal lulusnya. Tapi penetapannya kan nanti kan tergantung ijazahnya tanggal berapa dan yudisiumnya. Nah, Iya Pak. kemudian 2 minggu kami berikan waktu untuk perbaikan. Ya, tentunya perbaikan itu harus persetujuan dari ya terutama ya Pak Sparta, Ibu Eni dan saya juga. Karena saya di situ adalah sebagai direktur, tentunya kan harus beres semua dulu. Baru saya tanda tangan, jangan saya berulang tanda tangannya gitu. Ya, jadi nanti itu setelah itu oke, konversi kepada jurnal karena jurnal yang masuk ke jurnal itulah syarat pengambil ijazah. Ya, sekarang ini juga mahasiswa banyak yang komplain-komplain ngambil ijazah, tapi syarat dia untuk ngambil ijazah itu belum dipenuhi karena belum memasukkan ke jurnal. Ya, seperti Iya, Pak. itu. Ya, jadi jangan nangis dong. Iya Semangat. Pak. Semangat. Ya, jadi gitu ya, Nanda ya. Kamu Iya kerja Pak. di mana, Nanda? Apa Pak? Kamu kerja di mana? Di Kalres Pak. Apa itu? Perusahaan minyak Pak, oil and gas.
Oh, oke. Baik, saya minta Pak Sparta mungkin ada yang mau Oke. disampaikan, Pak. Terima kasih Pak Batara. Pertama, saya ucapkan selamat ya udah lulus hari ini. S2-nya Pak. paling tidak bisa melangkah, kalau mau S3 udah bisa ya. S3 udah bisa. Gitu. Kemudian yang kedua, kamu harus jurnal terus konsultasi sama saya ya. Kalau baru Iya, Pak. konsultasi lagi, konsultasi belum selesai sama saya nih. Konsultasi Mm-mm. untuk bikin jurnal masuk ke jurnal ya. Iya, Pak. Kalau kita dua di bahasa Inggris kan nanti itu. Ya Iya, baru Pak. lagi karena kalau enggak eh, apa akreditasi dari S2 bisa melorot lagi tuh ya kalau kamu nggak bikin jurnal. Harus tuh. Maka benar Pak Batara secara wajib ijazah harus di jurnal dulu. Bukan jurnal kamu bikin tahun pustaka ya, tapi harus ke jurnal beneran ya. Iya, Pak. Ya, jangan lu Admin, kira jurnal tuh kasih pustaka udah selesai enggak. Publish ke jurnal, harus dipublish ya ke jurnal. Iya. Ya. Mm-mm. Ini banyak mahasiswa S2 saya menghilang aja tuh. Begitu selesai ngilang aja Pak Batara. Menghilang nggak boleh balik lagi. Begitu tiba-tiba Hah? dia butuhnya SKL, Pak. Tiba-tiba dia butuh Ya, ijazah, persyaratannya belum ada. itu. Ya, jadi kamu harus tetap konsultasi mahasiswa bikin jurnal ya. Iya, Pak. Baik. Ya. Ya, itu aja ya. Dan kamu jangan nama baik ABS ke depan itu. Dan kamu Iya, Pak. beruntung lulus dalam kondisi akreditasi unggul. Kamu terima Iya. kasih ke Pak Batara itu. Pak Batara bikin unggul sama Bu Eni itu ya. Coba kalau kamu Iya, lulus dalam kondisi baik kan nggak bagus loh. iya, Jadi Pak. unggul itu bisa memudahkan cari kerja ya. Gitu. Ya itu aja Iya. Pak Batara. Itu yang Oke, salah satu. makasih Pak Sparta. Bu Eni, Si monggo. Mas Prata. Terima kasih Pak Batara, Pak Sparta. Mbak siapa dipanggilnya? Mbak Aura ya? Ya, Bu. Nah, Mbak Aura, selamat sudah sampai dengan posisi ini. Sudah dinyatakan Ya, lulus, tapi masih ada lagi yang harus diselesaikan sebagai ya, banyak sekali persyaratan. Persyaratan untuk kita menyetujui bahwa tesis ini sudah selesai dan sudah disidangkan dan sudah diperbaiki sehingga kami semua akan memberikan sign-nya ya. Nah, ya, tapi satu lagi jurnal sebagai ya, persyaratan untuk mendapatkan ijazah gitu ya. ya, Karena sekarang ini jurnal sedang diupayakan untuk membantu salah satu penilaian terhadap akreditasi ya. Sehingga baik, Bu. memang mahasiswa harus gimana caranya supaya itu tercapai ya sebagai syarat. Jadi kita jadikan itu sebagai syarat. Tapi memang ternyata di perguruan tinggi lain juga begitu. Ya, jadi jurnal Ya, itu sangat penting sehingga nanti tadi Pak Sparta sudah sampaikan nanti diskusi dengan Pak Sparta. ya. Oke, Baik, Mbak Bu. Aura Terima kasih selamat. banyak, Bu Eni. Ya, selamat sudah kerja berarti sudah tinggal meningkatkan karirnya ya, Ya, tinggal Bu. meningkatkan Alhamdulillah. karirnya. Amin, insya Allah ya. Kemudian Oke, salam buat keluarga ya. Ya, Terima kasih. baik, Bu. Terima kasih Oke, banyak. itu aja Pak Batara. baik. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan, Aura? Terima kasih Pak Sparta untuk bimbingannya dalam proses penyelesaian tesis saya ini dan juga Pak Batara dan Bu Eni untuk masukan-masukannya dari sempro Jangan sampai nangis, jangan nangis. sidang ini. Iya, Suaranya makasih banyak seperti ya mau Pak. nangis. Oke, sudah ya. Oke, jadi saya mau mengulang ya. Sidang tesis pada hari ini ya atas nama Aura Nanda Safira dinyatakan selesai dan hasilnya adalah lulus dengan kualifikasi A. Selanjutnya perbaikan ya, selanjutnya perbaikan itu dilaksanakan 2 minggu dan harus mendapat persetujuan dari para penguji. Ya. Iya, Ya. baik Pak Batara. Nah, setelah itu konversi kepada jurnal, kalau Sinta 2 itu minimum pakai bahasa Inggris, nanti di bawah arahan oleh Pak Dr. Sparta, dan juga diingat bahwa ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan ijazah. Karena tadi sudah disampaikan kita unggul, kalau tidak ada persyaratan itu ya orang keunggulan kita itu akan melorot. Ya, karena apa? Kita ini masih Sinta 2. Kalau di IPB, di UI, itu Scopus.
ya. Kalaupun nanti tidak bisa masuk Sinta 2, ya mungkin kita turunlah ke 3 atau 4. Ya, tapi nanti arahan itu dari Pak Sparta, kemudian Pak Sparta adalah sebagai koresponden autor di situ. Dan kami ini hanya pengikut saja. Anggota Ya, aja. karena berkontribusi terhadap ujian sidang ini. Iya. Ya. Jadi ini juga nanti ya kita juga kalau itu masuk berarti kan sitasi-sitasi kita bisa mengarahkan ke sana sehingga nanti jumlah sitasi itu akan mencukupi target-target yang ditetapkan oleh Lamemba seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi selamat ya. Ya. Salam buat keluarga ya. Ini adalah kebahagiaan mereka juga ya, karena mereka juga telah mengorbankan waktu juga tentunya ya untuk Aura dalam proses belajar mengajar di sini. Ya, terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada MMIBS. Saya sebelaku Direktur MM berharap jadi duta lah di luar sana ya. Rekomendasikan ke teman, handai tolan, saudara untuk bisa masuk di MM ini. Karena kualifikasi kita juga bukan abal-abal, kita sudah unggul. Demikian ya. Iya. Oke. Terima kasih Dr. Sparta, terima kasih Dr. Eni. Kita saya foto dulu, Pak ya, foto. Oh, foto dulu, Pak. Foto, ya. Pak Sparta kan seneng banget ini. Momen-momen tertentu ya, Pak. Aduh. Ya, Ya, foto, Pak. Ibu wajah deket lagi ke atas, Bu. Wajah deket lagi tuh. Harus kelihatan toh, Pak. Harus lengkap, Bu. Lengkap lah. Oke, situ ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Tunggu, terus saya Oke. masukin ke grup dulu. Benar, jadi nggak ini? Ya. Jadi Pak udah ada. Taruh. Kalau mau jadi ulang lagi. Udah jadi. Udah jadi, Pak. Oke, mantap, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Baik. Baik, Ya, terima kasih ya. Saya sama-sama. tutup sidang ini dengan ucapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Terima kasih, Izin Pak. ya. Terima kasih Izin Pak ya. Batara, Bu Baik, Eni. terima kasih. Mbak Aura. Terima kasih semuanya, Bu. Ya. sama. Selamat